Halo, kembali lagi bersama channel YouTube Solusi Abah Davi Pengamat. Mengamati keadaan, memberikan solusi kritikan dan jalan keluar, bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Hai kamu. Ya kamu. Hotel Prodiomu sudah siap untuk tidur panjangmu. Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Kali ini Abah membahas tentang mobil-mobil yang dimiliki oleh keluarga dan kedua almarhum. Diketahui awal-awal kejadian itu yang menjadi tempat diletakkannya kedua jenazah adalah di belakang Alphard. Lalu di garasi itu ada mobil BMW biru. Selanjutnya waktu kedatangan Inavis terlihat juga ada mobil Yaris berwarna kuning. Abah tidak membahas untuk Yaris saat ini apakah ada di tempat di TKP maksud Abah waktu malam kejadian atau tidak. Abah merangkum ketiga mobil ini, yaitu alat-alat kendaraan ini, yaitu mobil baik Alphard, baik Yaris dan baik juga BMW. Dan terkhususnya adalah BMW yang diketahui telah dijual oleh Yoris kepada, kabarnya yang disampaikan juga oleh Yoris, oleh pengacara Yoris dan juga oleh pengacara Pak Rohman, bahwa mobil ini telah dijual dan diketahui saat ini yang membeli adalah seorang oknum polisi dari Polsek Jalan Cagak. Hal ini pun telah Abah bahas di video Abah yang lalu. Abah di video-video juga Abah yang lalu, yang awal-awal terjadinya kasus TKP ini sekitar setahunan yang lalu, Abah pun pernah bertanya tentang barbuk dan keadaan barbuk, di mana waktu itu tidak ada kejelasan, dan hari ini pun tidak ada kejelasan baik oleh tim kedua juga, di mana informasinya itu sangat kurang. Makanya di beberapa video yang lain pun, yang lalu ini, yang baru-baru ini, Abah selalu menanyakan tentang informasi tentang keberadaan barbuk, di mana kalau menurut Abah ini wajar untuk diinformasikan ke masyarakat bahwa pihak Polda Jabar sudah memegang barbuk ini. Abah menanyakan terkhusus kepada Pak Kapolda dan Pak Kapolri, serta umumnya adalah penyidik. Di penyidikan awal, di tim pertama awal ini, dibenarkankah satu, mobil ini, 3 mobil yang dimiliki oleh almarhumah ini dan keluarganya, salah satunya tidak dijadikan barbuk. Dan kedua mobil ini, apakah tiga-tiganya ini maksud Abah memang bisa dijadikan barbuk? Itu pertanyaan Abah. Mungkin Abah ulang untuk lebih ringkasnya. Ketiga mobil ini, apakah seharusnya
bisa dijadikan barbuk. Walaupun kita ketahui di awal-awal itu TKP penanganan jorok bahkan dibeda-bedakan bahwa mobil ini jadi barbuk dan ini tidak jadi barbuk. Itu terbukti dengan diizinkannya oleh penyidik awal entah siapa, ataukah yang dari Polsek, dari Polres atau Polda Jabar sendiri. Abah juga tidak paham karena tidak ada informasinya. Itu khusus BMW ini tidak dijadikan barbuk, dibolehkan keluar dari TKP, katanya sih dalam keadaan mogok. Lalu mobil ini dijual. Ini sesuai dengan judul Abah ya. Apakah 3 barang mobil ini bisa jadi barang bukti atau barbuk istilahnya? Kalau memang bisa dan kalau memang seharusnya berdasarkan SOP, Perkap dan undang-undang bahwa mobil ini dijadikan barbuk, berarti Pak Kapolda baru dan Pak Kapolri serta para penyidik yang baru ini, tim kedua ini, mempertanyakan kepada penyidik awal dan mencari tahu, mendalami siapa yang mengizinkan mobil ini keluar. Ini saran Abah, karena kenapa? Karena Abah juga berulang-ulang ini mengatakan di dalam video Abah, scientification satu, pertama itu yang dikatakan oleh Pak Kapolri. Kedua, SOP Perkap undang-undang ini harus dilaksanakan. Ketiga, potong kepala, potong ekor. Setelah melalui judul Abah bertanya tentang barbuk, dan kalau memang ini bisa jadi barbuk, ini pertanyaan kedua Abah yang Abah rangkum dalam video ini. Apakah pembeli dan oknum ini telah dipanggil dan telah dilakukan penahanan, sanksi terutama kepada yang beranggota Polri? Ini pertanyaan Abah. Mudah-mudahan video ini sampai juga kepada Pak Kapolri dan pada Kapolda Jawa Barat serta penyidik-penyidik yang ada di Polda Jabar. Mungkin yang lain para YouTuber sibuk tentang masalah CCTV, tentang masalah yang lain-lain. Abah fokus dulu ke awal dan terutama informasinya, bahwa polisi ini apakah sudah dipanggil, karena polisi ini terindikasi kuat bisa menjadi oknum menghalangi penyelidikan berdasarkan SOP Perkap dan undang-undang. Bagaimana pendapat Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan para penyidik? Kalau memang 3 mobil ini bisa dijadikan barbuk, kenapa kok belum terdengar kabar, press release atau apapun juga keterangan bahkan langsung dari Dirkrimum bahwa oknum polisi pembeli mobil ini sudah dipanggil? Abah memisahkan dulu antara pembunuhannya dan kelalaian di dalam SOP penanganan TKP ya. Karena intinya ada di situ kalau menurut Abah awalnya. Abah tidak lompat langsung ke tengah atau langsung ke ujung di atasnya lagi, tidak. Dari awal dulu Abah selusuri. Abah harap Pak Kapolri, Pak Kapolda, serta para penyidik serta Dirkrimum ini mengatakan apa pertanyaan Abah ini benar bahwa ini bisa dijadikan barbuk dan memang terjadi SOP Perkap undang-undang. Abah bertanya lagi nih, kenapa SOP Perkap dan undang-undang ini tidak dilakukan oleh tim penyidik kedua untuk memanggil para polisi oknum-oknum inilah yang telah
melanggar SOP, Perkap, dan undang-undangnya. Perlu dipahami lagi nih, dan ini berulang-ulang Abah katakan, Perkap itu kan artinya peraturan Kapolri. Bagaimana Pak Kapolri? Ketika peraturan Pak Kapolri sendiri itu tidak dilaksanakan oleh anak buahnya, ini pertanyaan Abah keempat mungkin nih, atau ketiga tadi ya. Karena minta maaf, Abah belum lihat pola dalam penyelidikannya, karena memang Abah tidak mendapatkan informasi. Sama kalau tertutupnya seperti dulu, cuma beda-beda tipis dalam hal informasi. Padahal berdasarkan undang-undang informasi, yang boleh untuk ditutup, tidak boleh disebar ke khalayak ramai itu apa? Mungkin Pak Kapolda, penyidik, dan Dirkrimum yang baru ini bisa memberikan jawaban. Kalau menurut Abah, ini tidak krusial untuk mengetahui siapa pelaku dari pembunuhannya, siapa dalang dari terjadinya kejadian ini. Bagaimana pendapat Pak Kapolda, Pak Dirkrimum, dan Pak Kapolri sendiri? Mudah-mudahan ada jawaban dengan tayangnya video ini. Kalau bisa jangan lama-lama, cepatnya dijawab dan secepatnya dilakukan. Yang Abah butuhkan jawabannya itu bukanlah jawaban dalam keterangan suara, tapi dalam keterangan ketindakan. Kalau memang benar mereka melanggar, harusnya sudah dipanggil sidang kode etik sebelum masuk ke pembunuhannya nih Abah. Karena Abah ulang lagi, di SOP dan Perkap undang-undang itu sudah mengatur, memberikan cara petunjuk untuk menemukan siapa yang menjadi objek subjeknya. Subjeknya misalnya si ini, objek untuk menjadi pelakunya si ini, objek untuk menjadi pelakunya, dalangnya adalah si ini. Asal SOP, Perkap, dan undang-undang ini diikuti. Kalau dilanggar, jujur Abah katakan mungkin akan lama, kalaupun terbuka. Sedangkan kalau terbuka, maksudnya kalau lama waktunya, Abah di beberapa video Abah yang lalu sudah mengatakan ini zamannya sudah zaman milenium, bukan zaman kuda gigit besi. Dan Abah mengatakan, mengulang lagi kutipan bahasa dari salah seorang mantan wakil presiden dulu, yaitu namanya Pak, aduh kenapa jadi lupa ini, Pak Yusuf Kalla, lebih cepat, lebih baik. Dimana lebih cepat, lebih baik ini, kalau dalam pengungkapan kasus tetap dalam kehati-hatian. Nah, ini yang mungkin Abah terjemahkan daripada programnya Pak Kapolri adalah efisiensi. Cepat, tepat, dan efisiensi. Kalau Abah katakan ini nggak salah, dulu juga jadi programnya Pak Kapolri yang dulu. Sebelum Pak Lisio ini jadi Kapolri. Artinya memang Abah juga sudah katakan di video Abah, makanya Abah malas untuk mengulang lagi untuk memberikan keterangan apapun juga, kecuali pertanyaan saja untuk mempercepat terungkapnya ini kasus. Silakan saja dilihat video-video Abah yang lalu. Yaitu apa? Pola penyelidikan ini bagi Abah minta maaf sekali tidak jelas, karena Abah ulang lagi informasinya tidak transparan. Untuk ukuran persentase mungkin cuma baru 5%. Dan juga tidak krusial apakah ini bisa menghambat, bisa menemukan pelaku dan dalang daripada semua peristiwa ini. Gitu.
Mungkin ini harapan Abah, Pak Kapolda, Pak Dir, Krimum, dan para penyidik memahami maksud Abah serta Pak Kapolri memahami, memerintahkan untuk Pak Kapolda ini dan para penyidiknya untuk segera menuntaskan. Karena jujur saja kasus ini di Jabar bukan cuma ada kasus ini, masih banyak kasus lain yang mungkin bisa dibahas. Artinya dibahas bukan untuk menjatuhkan kredibilitas daripada institusi Polri, membantu berdasarkan permintaan Pak Kapolri. Kinerja. Abah ulang lagi, kinerja. Alhamdulillah, para YouTuber sekarang pun sudah mengatakan kinerja. Karena kenapa? Yang mengungkap kasus ini adalah Polri dan penyidiknya. Dan ini Abah ulang dari video Abah yang lalu. Itu yang perlu dipahami. Walaupun sejauh apapun kita menganalisa sesuatu hal, tapi kalau ketika penyidiknya tidak bergerak, penyidiknya tidak menuruti yang namanya SOP Perkap Undang-Undang, Abah cuma katakan bullshit. Tidak akan terungkap ini kasus. Ataupun terungkap ada perubahan tim yang memahami dan taat dengan SOP Perkap Undang-Undang. Kalau Abah jujur tidak melihat dia pernah meraih apakah yang dilihat adalah kinerja, karena orang bekerja. Abah ulang lagi, ini udah ada di video Abah dulu nih, yang kemarin-kemarin juga ada. Kinerja. Orang yang bekerja, pimpinan itu harus melihat kinerja dari bawahannya. Pak Kapolri, Abah mengharapkan Pak Kapolri, video ini sampai ke Pak Kapolri, tidak ada lagi halangan. Sama seperti kejadian di Polda Jabar, untuk kenalan aja seperti enggan itu humas. Alhamdulillah sih, ketika Abah mendengar bahwa Pak Kapolda mengatakan ada Pak Dirkrimum saja langsung kau untuk bertanya, alhamdulillah. Abah salut dengan Pak Kapolda Jabar sekarang. Apalagi ya yang mau dibahasakan, mungkin cukup, kalau terlalu panjang nanti bosan dan kehabisan bahan untuk videonya. Mungkin sekian dulu kepada para sahabat Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Terima kasih untuk memberikan dukungan via subscribe-nya, men-share dan like-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video Abah Davi berikutnya. Terima kasih para sahabat mensupport channel ini. Subscribe, like, share. Terima kasih.